IWW. Bukannya hanya persepsi genosid dan justifikasi yang harusnya dikonsultasikan ke dokter, bukan pengakuan sepihak atau alibi saja. Ini akan lebih merupakan sabotase keterangan atau keterangan sepihak, rekayasa bohong sistematis yang justru akan membuat orang yang sebenarnya waras menjadi tidak berdaya apa-apa, dan ini adalah sebuah tindakan pidana. Huruf B tentang definisi cacat badan. Cacat fisik di dalam seharusnya keterangan yang disampaikan oleh W adalah apabila yang bersangkutan menderita cacat menyeluruh secara permanen bertahun-tahun tidak dapat disembuhkan. Itu pun harusnya dapat dibuktikan dengan keterangan dokter yang didampingi oleh kepolisian, tidak gegabah di dalam membuat rekomendasi. Berarti ada upaya untuk membuat cacat. Jadi ada rekayasa membuat cacat. Huruf C, bahwa dapat ditafsirkan jika Eza tidak dapat memberi keturunan yang baik dan sehat. Sekarang kita buktikan apakah anak yang dibawa itu anak Eza atau anak orang lain. Maka para pejabat ini saya tuntut karena telah melakukan pembunuhan karakter, pembunuhan identitas. Apakah benar keterangan IWW tergugat menurut keterangan dokter dinyatakan bahwa saudara IWW cacat, impoten, gabuk, mandul, maka harus dibuktikan anak itu anak-anak siapa. Jika tidak cocok maka bukan anak Solehul Hadi dan terindikasi IWW berselingkuh dengan orang lain, atau sebaliknya maka IWW telah melakukan fitnah. Karena telah memberi keterangan jika Eza tidak cacat, tidak dapat berhubungan atau memuaskan sebagaimana dalam duplik X di pengadilan agama. Di dalam keterangan IWW di Polsek Winong versi Pak Wiknyo, berdasarkan komunikasi dengan SDR Sukawati Suudi Bendara Dinas Tambak Romewe, tidak ada etika baik atau empati atau normatif untuk berbagi atau belum menyelesaikan tanggungannya hingga sekarang akibat rafa yang dilakukannya secara sepihak. Yang kedua, PNS wanita yang melanggar ketentuan di atas pada pasal 4 ayat 2 dijatuhi hukuman disiplin berat dapat diberhentikan dengan hormat sebagai PNS atau diberhentikan tanpa ada mengganggu gugat atau pasal 14 2, 3, 4. Atasan atau hierarki yang salah di dalam membuat keputusan jabatan melanggar ketentuan pasal 57 dan pejabat yang melanggar ketentuan pasal 12 dapat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 80 Junto, pasal 45 2010 tentang peraturan disiplin PNS, pasal 15. PNS yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban pada ketentuan pasal 2 ayat 1 ayat 2 dan pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1 dan pasal 14 seorang CMS dalam rumah tangga keluar dari rumah dan rumahnya dan hidup bersama satu atap dengan laki-laki lain yang bukan suaminya dengan pria lain yang jelas bukan suaminya, tanpa ada keterangan lingkungan atau pejabat dapat dikategorikan kawin ilegal tanpa ikatan perkawinan yang sah dengan konsekuensi. Hal ini dapat dikategorikan